Artinya begitu Jakarta menjadi pusat perekonomian, maka kata kuncinya bagaimana aksesibilitas Jakarta disiapkan. Tidak hanya dari sisi aksesibilitas penumpang, karena selama ini kita masih fokus di penumpang, tetapi juga bagaimana sistem logistik. Begitu kita bicara perekonomian, bagaimana pergerakan penumpang, bagaimana pergerakan barang, ini harus didesain sedemikian sehingga semuanya menuju kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, itu aksesibilitas orang dan barang itu dijamin smooth ke semuanya. Seperti kita tahu nanti 17 Agustus kita akan ada upacara di IKN di Ibu Kota Nusantara. Itu artinya di mana Jakarta ini tidak lagi menjadi ibu kota dan juga Jakarta ini menjadi kota global. Nah, ini apa saja sih Pak Syafrin yang dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sektor transportasi untuk bisa menyambut Jakarta sebagai kota global? Ya, baik. Jadi terkait dengan kesiapan Jakarta, tentu untuk pelaksanaan pemindahan ibu kota kita tetap menunggu peraturan presiden terkait pemindahan dan setelah itu otomatis kita sudah tidak menjadi ibu kota. Nah, persiapan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tentu yang pertama adalah kita melakukan inventarisasi terkait dengan penugasan oleh pusat melalui Undang-Undang Nomor 2 2024 di sektor transportasi, kekhususannya itu apa yang diberikan kepada Dinas Perhubungan. Yang kemudian sekarang ini keseluruhannya sedang kami susun upaya implementasinya melalui penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang 22 2024. Tentu dalam penyusunan kebijakan ini pun kami tetap berkoordinasi dan konsultasi dengan kementerian teknis, baik itu dengan Kementerian Perhubungan sebagai pembina teknis kami maupun dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina administrasi daerah. Jadi keseluruhannya di bawah koordinasi pusat untuk penyiapannya. Dan dari sisi teknis tentu kami juga terus berupaya untuk mewujudkan apa yang namanya visi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota sebagaimana undang-undang, itu adalah Jakarta menjadi pusat perekonomian dan kota global. Artinya begitu Jakarta menjadi pusat perekonomian, maka kata kuncinya bagaimana aksesibilitas Jakarta disiapkan. Tidak hanya dari sisi aksesibilitas penumpang, karena selama ini kita masih fokus di penumpang, tetapi juga bagaimana sistem logistik. Begitu kita bicara perekonomian, bagaimana pergerakan penumpang, bagaimana pergerakan barang, ini harus didesain sedemikian sehingga semuanya menuju kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, itu aksesibilitas orang dan barang itu dijamin smooth ke semuanya. Dan oleh sebab itu sekarang kita mengidentifikasi selain kemacetan lalu lintas disebabkan oleh kendaraan pribadi, strateginya adalah tadi kendaraan pribadi kita upayakan diturunkan dan mereka shifting ke angkutan umum. Yang kedua juga adanya angkutan barang. Angkutan barang menjadi persoalan tersendiri buat Jakarta karena begitu angkutan barang yang besar kemudian masuk ke Jakarta, jalannya pelan sehingga menghambat kendaraan di belakangnya. Oleh sebab itu yang kami lakukan adalah mendorong penggunaan angkutan rel sebagai angkutan barang. Kami sudah melakukan kajian di mana diidentifikasi ada 2 titik awal stasiun yang bisa dijadikan pintu masuk angkutan barang di Jakarta. Pertama di stasiun Tanah Abang tentunya. Yang kedua karena di sana ada pusat pasar Tanah Abang, itu bisa menjadi pusat pergerakan angkutan rel barang. Yang kedua adalah Cipinang. Stasiun Jatinegara, di sana ada pasar induk Cipinang, sehingga kita harapkan ada integrasi langsung di sana, sehingga barang yang akan dari luar Jakarta masuk itu tidak perlu lagi dengan truk, tetapi cukup dari kereta bisa langsung masuk ke depo barang kita. Ini yang kita upayakan. Nah, berikutnya tentu juga kita mendorong karena Jakarta sebagai kota global, artinya harus ada visi transportasi cerdas di sana. Maka Jakarta sekarang sudah melakukan persiapan untuk menuju kepada transportasi cerdas yang terimplementasi dengan baik dengan
menerapkan yang namanya Intelligent Transport System yang berbasis artificial intelligence, di mana dari 320 simpang yang saat ini dilakukan penanganan oleh Dinas Perhubungan melalui pengaturan traffic light, itu sudah ada 40 simpang yang menerapkan Intelligent Transport System, sehingga masyarakat itu akan mendapatkan perjalanan menerus yang efektif dan efisien. Tentu begitu efektif efisien, korelasinya adalah kepada ekonomis dari sisi perjalanan, baik itu dari sisi waktu maupun dari sisi biaya. Ini yang terus disiapkan oleh Dinas Perhubungan menyambut kesiapan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global sesuai visi dalam Undang-Undang 2 2024.